Baju kemeja dimakan ngengat, ngengat datang dari arah barat. Kalau kerja tanpa semangat, pasti beban terasa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan rutin aku ya, kegiatan rutin mingguan. Ini aku lagi belanja, pastinya di pasar tradisional dekat rumah aku. Dan itu tadi aku lagi di parkiran gitu ya teman-teman. Dan hari ini aku ke pasarnya itu sendirian, gak bareng kakak ipar. Karena aku tuh lagi buru-buru teman-teman. Karena kalau misalnya pas aku berdua sama kakak ipar berangkatnya ke pasar, itu terkadang kami tuh jadinya agak lama teman-teman di pasar, karena ya saling berganti-gantian nemenin belanja gitu. Misalnya aku pengen belanja ini dan kakak ipar aku nungguin, nanti kalau dia belanja aku tungguin, otomatis kan jadi lebih lama gitu ya. Sedangkan aku tuh pengen cepet teman-teman beresnya gitu ya, karena kalau udah di hari belanja mingguan seperti ini tuh Masya Allah rasanya itu kerjaan itu banyak banget gitu. Jadi kudu cepet diusahain beres gitu ya. Dan aku juga takutnya nanti keburu pak tukang itu datang gitu ya, dan nanti tuh malah pak suami keriuan gitu, belum lagi mau bantuin pak tukang, belum lagi ngejagain anak-anak gitu ya. Jadi aku mau beresin cepat belanjaan, terus nanti sampai di rumah bakalan cepet juga buat food prep gitu ya teman-teman. Karena memang untuk belanja mingguan aku kali ini itu juga nggak yang terlalu banyak sih teman-teman ya, karena juga kayak bingung kadang gitu ya teman-teman di pasar itu mau beli apa. Karena ya di pasar itu ya ada itu aja teman-teman, jadi kadang tuh suka bingung gitu pengen masak apa gitu ya. Ayam itu bener-bener harganya tuh lagi melejit-melejitnya di sini teman-teman, gak ada turun-turunnya. Harga telur ayam pun mahal gitu ya, harga ikan-ikan pun apalagi gitu ya. Palingan yang agak murah itu ya ikan laut gitu ya. Kalau ikan-ikan yang lain mah itu ya harganya memang lumayan mahal. Dan ya kami sebenarnya nggak doyan-doyan sih, nggak terlalu doyan sih sama ayam atau ikan gitu ya. Makanya kayak aku belanja di pasar itu suka bingung pengen masak apa, pengen belanja apa gitu teman-teman. Jadi kadang tuh ya belanjanya itu aja gitu ya, karena ya itu yang kami suka gitu. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Tadi aku tuh udah beres pilihin cabai merah teman-teman, terus juga ada cabai hijau juga. Aku sengaja ya beli cabai minggu ini tuh lumayan banyak gitu teman-teman. Terus juga jadi beberapa macam juga gitu ya aku belinya, karena kadang itu suka bosen kan kalau cuma cabai merah doang. Jadi aku beli cabai hijau juga. Dan next di sini aku juga pilih si primadona nih teman-teman, si jengkol yang nggak pernah ketinggalan. Sekarang harga jengkol itu Masya Allah lagi benar-benar bikin aku seneng banget, karena memang lagi murah. Harga jengkol itu tuh 10.000 1 kilo teman-teman, itu benar-benar bikin aku seneng gitu ya. Dan di sini tuh tadi ada si abang-abang yang lagi jualan itu ya teman-teman, yang di yang jaga di toko emas, yang di tempat emas itu. Mereka tuh udah tahu sih teman-teman ya kalau aku tuh ngonten, dan kalau misalnya aku beli emas atau beli perhiasan itu memang biasanya sama mereka udah langganan. Jadi mereka tuh udah tahu. Jadinya kadang pas aku nge-record gitu suka dibecandain gitu. Cuman ya aku nggak ngerasa malu sih teman-teman, karena kan udah kenal gitu ya. Kadang aku suka dibecandain itu sama orang yang nggak kenal. Nah itu baru di situ aku agak gengsi, agak malu. Tapi kalau misalnya mereka itu orang yang aku kenal gitu ya, dan mereka udah tahu profesi aku gitu ya, ya aku nggak malu teman-teman. Malah kadang itu kayak suka ngerasa seneng aja gitu ya, karena udah diterima gitu di lingkungan gitu teman-teman, walaupun dengan aku kayak gini gitu ya. Karena memang terkadang itu teman-teman tantangan sebagai konten kreator, kadang itu banyak orang-orang sekitar yang mungkin tidak menyukai kita gitu ya. Kadang itu mereka suka berpikir yang negatif tentang kita gitu ya. Kadang suka mikir kita itu lebay lah, masa sih ya apa-apa tuh di videoin gitu, lebay banget gitu ya. Enggak sih, sebenarnya kita mah bukan mau nge-share hal-hal negatif gitu ya teman-teman. Kita mah kan pengen memberikan semangat gitu buat orang-orang, dan tujuan kita juga baik gitu ya. Jadi selagi apa yang kita rasa baik ya kita nggak usah malu teman-teman, yang penting kita nggak ngerugiin orang gitu. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku lagi pilih-pilih terong, aku mau pilih kunyit juga, terus jahe juga. Dan selanjutnya ini juga mau beli ikan asin ya. Ini juga nggak bisa di skip nih teman-teman, harus selalu dibeli. Karena memang ya ikan yang kami suka itu dibandingin ikan hidup lebih suka ikan asin. Bukan karena nggak mampu beli ya, aduh songong banget ya bunyinya, bukan nggak mampu beli. Maksudnya itu bukan aku tuh nggak mau beli gitu ikan hidup teman-teman, tapi karena memang nggak doyan ya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya ikan hidup itu jarang teman-teman aku belinya, palingan sesekali doang.
Di sini aku beli ikan asin rebus ya teman-teman. Tadi aku beli 10.000, terus aku juga ada beli ikan teri gitu 15.000. Dan di sini aku mau beli tempe, teman-teman. Itu tukang tempenya itu baru datang, teman-teman. Jadi pas dia itu baru datang udah diserbu gitu ya sama emak-emak. Jadi ini tuh aja belum pada dikeluarin gitu, teman-teman. Tempenya udah udah diserbu gitu sama emak-emak. Tadi aku ada beli tempe sama beli tahu juga. Next, di sini aku lagi milih-milihin kacang panjang nih teman-teman. Pokoknya kalau di sini tuh beli kacang panjang tuh enak ya. Bisa dipilihin teman-teman sebiji-sebiji gitu ya, dipilihin mana yang bagus gitu ya, mana yang nggak busuk itu bisa dipilih. Oke, ini udah beres buat beli kacang panjang. Next, di sini aku juga mau beli kentang. Di sini aku mau beli kentang itu setengah kilo aja. Di rumah tuh masih ada 2 biji sih ya. Cuman siapa tahu nanti tuh pengen masak kentang, entah pengen digulai, entah disambel, atau entah dibikin pergedel gitu ya. Jadi aku beli aja kentang buat variasi masakan. Aku juga beli gorengan nih teman-teman. Jadi aku tuh bawa uang ke pasar 150.000. Itu udah mencakup belanja mingguan aku, udah mencakup sarapan aku. Ini ya teman-teman, sarapan aku, Pak suami sama anak-anak, terus juga beli kue ini. Jadi bener-bener habis teman-teman ya uang aku. Nggak habis total sih, masih ada sisa 7.000-an gitu di di dompet aku gitu ya. Itu udah termasuk parkir juga gitu ya. Jadi ya lumayan hemat teman-teman belanjaan aku gitu ya. 150.000 udah dapat semuanya. Oke, ini sampai di rumah teman-teman. Ini tuh anak-anak lagi makan sarapan ya. Ini tadi aku beli mereka bakso karena takut mereka bosan makan sate terus. Karena memang anak-anak itu lagi seneng-senengnya makan bakso gitu ya. Beberapa hari yang lewat juga ada sih kami tuh beli bakso. Cuman aku nggak ada bikin video. Anak-anak tuh lahap banget makannya teman-teman. Makanya hari ini aku beliin aja lagi mereka bakso. Dan ternyata memang mereka tuh lahap banget makannya. Sak kuah-kuahnya itu habis. Kayak diminum gitu kuahnya. Pokoknya senang banget ngelihat mereka itu makan walaupun lama teman-teman proses makannya gitu. Oke, aku lanjut lagi teman-teman. Ini aku lagi mau food prep. Ini aku food prepnya itu agak berbeda ya teman-teman. Ini aku food prepnya itu di luar. Dikarenakan apa? Karena memang Pak suami sama Pak tukang itu lagi kerja teman-teman. Dan memang kerjaannya itu memang bersentuhan dengan kabel listrik gitu ya. Jadinya itu tuh dimatiin gitu teman-teman, listrik di rumah, dicetekin gitulah teman-teman ya. Jadinya di sini aku nggak bisa deh buat ini ya teman-teman, buat food prep di kamar karena itu gelap teman-teman, atau di dapur dadakan. Kalau misalnya kalian tuh penasaran Pak suami ngapain sih sama Pak tukang, kenapa harus pakai matiin listrik, pokoknya kalian tungguin aja videonya setelah video ini. Nah, di sini tuh aku lagi masukin bahan-bahan atau barang-barang belanjaan aku ya, teman-teman. Ada kayak tempe, tahu, terus ini ikan teri sama ikan asin rebus gitu ya. Ini aku pindah-pindahin ke dalam food container. Ini juga ada kentang gitu ya untuk harga-harganya. Nanti bakalan aku sematin di layar gitu ya, teman-teman. Ya, kalau misalnya nanti aku ingat harganya satu persatu gitu bakalan aku jelasin. Kalau nggak bakalan aku tulisin aja di layar gitu ya. Nah, di sini juga jengkol. Ini aku kupas-kupasin semua, teman-teman. Waduh, jengkolnya itu mantep-mantep banget isinya gitu ya. Walaupun kulitnya kecil, isinya itu lumayan tebel, bulat gitu teman-teman. Terus juga murah gitu ya. Oke, ini juga ada cabai, aku langsung petik-petikin dan itu udah aku kasih tisu ya di bagian bawahnya. Karena kan aku beli cabai itu lumayan banyak, setengah kilo. Jadi aku kasih tisu aja, siapa tahu nanti nggak habis gitu ya. Jadi ya nggak berkeringat banget. Jadi ya bisa awet teman-teman walaupun sampai 2 minggu ke depan. Oke, ini cabai merah udah beres. Lanjut, ini ada cabai hijau juga atau lado mudo teman-teman ya. Kalau misalnya kami orang Minang tuh lado mudo. Kemarin itu ada yang komen sih katanya gitu ya teman-teman, Bun sering-sering dong Bun ngomong bahasa Minang di videonya. Bukan aku nggak mau teman-teman, takutnya nanti ada teman-teman yang nggak paham gitu ya. Jadinya kan nggak enjoy dong kalian nontonin video aku kalau misalnya kalian tuh nggak paham apa yang aku jelasin gitu kan. Aku juga bingung gitu ya pengen bahas apa gitu tentang bahasa Minang itu di video. Terus ada juga yang nyuruh aku tuh nyoba buat nyanyi teman-teman. Aduh mohon maaf, itu Kak Siti tuh ya yang nyuruh aku nyanyi. Dia itu tinggal di Singapura. Hai Kak Siti, aku tuh nggak bisa nyanyi Kak, beneran deh. Aku tuh kalau nyanyi tuh langsung gempa bumi. Jadi aku tuh takut banget buat nyanyi gitu ya. Karena memang suara aku tuh bener-bener nggak enak banget didengar gitu ya menurut aku kalau nyanyi gitu ya.
Terus juga kemarin itu ada yang bilang, Bun, coba dong bikin video short atau video pendek Bunda lagi berpidato gitu ya, muka dimahnya aja nggak apa-apa deh Bun, katanya gitu ya. Aduh gimana ya teman-teman, aku kok malu gitu ya. Insya Allah nanti deh ya teman-teman, kalau misalnya pas aku tuh bener-bener lagi apa ya, lagi moodnya bagus gitu ya, bakalan aku coba bikin video short kali ya 1 menit. Bakalan aku coba gitu ya buat sedikit mempraktekkan pas mukadimah kali ya, biar apa namanya, biar mudah juga gitu ya. Aku nggak janji sih teman-teman ya, kadang karena aku suka lupa juga. Tapi buat kalian yang pengen aku coba bikin video pendek atau video short gitu yang pidato, itu boleh kalian tulis di kolom komen gitu ya teman-teman. Nah, setelah tadi cabai hijau, di sini aku lanjut buat metik-metikin cabai rawit juga. Ini aku belinya lumayan banyak teman-teman, lebih 1/4 ya. Itu aku jadiin 2 tempat gitu atau 2 wadah. Terus ini juga ada terong. Kayak kepengen gitu loh teman-teman, gulai terong dicampur sama ikan asin rebus. Kayaknya enak gitu ya. Dan ini juga perbumbuan, ada jahe dan juga kunyit. Terus di sini juga ada kacang panjang ya. Nah, di sini kacang panjangnya itu lumayan banyak aku belinya teman-teman, karena rencananya nanti pengen aku gulai terus aku anget-angetin gitu. Karena kalau kacang panjang itu teman-teman disanten atau digulai itu tuh dianget-angetin, itu malah lebih enak gitu ya. Jadi aku mau masak mungkin sekali masak semuanya gitu ya. Cuman nggak tahu nanti dicampur itu sama apa, belum kepikiran sih. Nah, ini juga aku jadiin 2 wadah ya teman-teman untuk kacang panjangnya, karena kalau dijadiin 1 wadah itu nggak muat gitu ya, karena memang kacang panjang itu lumayan banyak. Jadi aku bikin 2 wadah biar dia itu muat teman-teman. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya nih sama aku tentang belanja mingguan gini ya. Dia tuh nanya, Bun, emangnya nggak ada ya yang jualan sayur keliling di tempat Bunda, katanya gitu ya. Nggak ada teman-teman. Dulu sih pernah ada teman-teman, cuman sebentar doang gitu ya, kayak cuman beberapa minggu doang. Habis itu nggak pernah lagi muncul gitu teman-teman. Mungkin karena orang-orang di sini tuh nggak terbiasa gitu ya belanja harian, karena rata-rata orang pada ke pasar gitu. Jadi mungkin nggak terlalu laris gitu teman-teman sayurannya. Padahal mah aku seneng gitu ya kalau misalnya ada jual sayur keliling gitu. Bahkan katanya dulu itu pernah bisa di request gitu, kita pengen pesan apa gitu. Tapi sekarang tuh udah nggak ada. Oke deh teman-teman, ini dia ya untuk belanja mingguan aku kali ini. Nah, ini aku sematin di layar ya teman-teman untuk harganya. Kalau kalian yang kepo itu boleh kalian screenshot ya teman-teman. Total belanjaan aku ini udah termasuk buah pisang juga 2 sisir itu Rp107.000. Alhamdulillah. Jadi pisang itu tuh 1 sisir itu 5.000 teman-teman. Jadi aku beli 2 sisir karena memang ini tuh nanti mau aku kasih Pak Tukang juga, terus juga buat aku sama anak-anak. Kalau minggu sebelumnya itu aku ada beli pisang juga, itu 2 sisir 5.000 teman-teman, karena memang pisang itu kecil-kecil. Nah, kalau ini tuh lumayan gede-gede gitu ya, jadi satu sisirnya itu 5.000 gitu. Oke teman-teman, di sini aku mau tutupin dulu untuk semua belanjaan aku ini, biar nanti tuh bisa disimpan langsung gitu ya ke dalam kulkas. Walaupun sekarang kulkasnya itu dalam keadaan mati gitu ya, tapi untungnya aku tuh nggak ada beli ikan hidup teman-teman. Jadi walaupun kulkasnya mati nggak terlalu khawatir banget. Tapi memang kulkasnya itu nggak terlalu lama kok matinya teman-teman ya, karena memang habis mereka Pak Tukang sama Pak Suami kerja itu ya listriknya dinyalain lagi gitu ya, karena memang daripada berbahaya gitu ya teman-teman. Jadi mendingan itu tuh dimatiin gitu untuk listriknya. Itu tuh kalian jangan salfok ya sama pisangnya. Kenapa kok udah tinggal segitu? Karena itu tuh dari tadi dicemilin sama anak-anak, terus aku juga ikutan gitu ya buat nyemilin. Jadi ya tinggal segitu deh teman-teman untuk si pisangnya gitu ya. Karena memang pisang ini tuh enak banget ya teman-teman dicemilin, karena memang dia tuh manis gitu ya. Kalau di tempat kalian ini namanya itu pisang apa sih teman-teman? Kalau di sini tuh kayaknya banyak ya namanya gitu yang aku tahu. Ada yang bilang pisang emas, ada yang bilang pisang susu gitu ya. Kalau misalnya di kampung aku di Pasaman Timur itu, kalau kami tuh dulu manggilnya pisang lama mani ya teman-teman. Jadi ya namanya itu memang berbeda-beda gitu, bervariasi ya teman-teman. Nah pokoknya kalau misalnya buat kalian nih yang nama pisangnya itu berbeda sama yang aku sebutin tadi, boleh tulis di kolom komen ya kira-kira apa nama pisang ini di tempat kalian.
Oke, next di sini aku mau lanjut buat susun-susun semua belanjaan aku ke dalam kulkas nih teman-teman, biar lebih rapi gitu ya. Pokoknya kalau udah ngeliat kulkas sudah penuh, udah terisi, rasanya tuh lebih lega gitu ya teman-teman. Rasanya itu plong, pas mau masak itu tinggal buka kulkas gitu ya, langsung dimasak aja apa yang ada di dalam kulkas. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.